wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. Ketemu lagi di podcast kita Kepemudaan Jawa Barat. Saya Manggana. Hari ini alhamdulillah bisa ngobrol silaturahim dengan ayah kita bersama. Ayah dari teman-teman semua Jawa Barat, Wali Kota Bandung, Mang Oded. Assalamualaikum Oded. Waalaikumsalam, Manggana. Atur nuhun waktunya ini. Ini kita sudah diberi waktu nih karena nih ngobrol sama Mang Oded. Diberi waktu, kalau kita ada lawan lah. Sementara ngejar-ngejar ayah-ayah kita yang lain gak mudah gitu. Tapi alhamdulillah kemarin abdi ngobrol Mang balik telepon karena hari ini kita ketemu Mang Odednya. Nuhun bisa Mang Oded. Mang Oded, ini podcast memang dibuat sama kita Karang Taruna untuk lebih mengenal ayah kita gitu. Di Karang Taruna mah tidak menyebut bapak Kang, tapi menyebut ayah. Ayah ya. Supaya lebih dekat gitu. Ya. Bahwa ada fungsi pemimpin yang besar itu ngurus anak-anaknya gitu. Alhamdulillah kemarin beberapa sudah diskusi dengan ayah-ayah yang lain di DPR RI, di ketua-ketua partai. Hari ini ngobrol supaya teman-teman Jawa Barat dengar bahwa apa sih yang terpikir oleh Mang Oded tentang pemuda gitu yang sekarang teh kan 2020 sampai 2030 katanya Mang Oded masa bonus demografi gitu. Jadi kalau para ayah di rumah, di RT RW sampai dengan presiden tidak fokus dalam mencetak generasi yang hebat, maka negara akan menanggung hebat nanti nih, menanggung beban yang berat di tahun-tahun ke depan. Nah, Mang Oded, kira-kira Mang Oded seperti apa sih memandang demografi itu, Mang Oded, gitu? Ya, begini Manggana ya. Kalau kita berbicara tentang pemuda ya. Pemuda itu adalah sumber daya manusia yang memiliki keistimewaan menurut saya, untuk Adet ya. Unik, istimewa ya, luar biasa. Karena pemuda itu sebagai pelopor semuanya. Ya. Nah, maju mundurnya sebuah bangsa sesungguhnya amat sangat ditentukan ya sama atau oleh bagaimana eksistensi kepemudaannya. Gitu ya. Pemuda merupakan sebuah energi bagi sebuah bangsa ya, yang sangat luar biasa ya. Kenapa? Karena dengan hadirnya pemuda sesungguhnya perjuangan pembangunan sebuah peradaban dunia ini itu sangat lebih lebih mudah menurut saya. Ya betul. Ya. Contoh misalnya kita lihat dulu pada Sumpah Pemuda. Ya. Indonesia ini sebelum merdeka tahun 45 ya Oktober ya tahun 2008 ya itu kan yang bergerak pemuda. Tanpa adanya gerakan pemuda ya, saya kira bukan berarti kita menafikan ya tentang eksistensi perjuangan orang tua ya, bukan menafikan eksistensi perjuangan orang tua ya, tapi perjuangan orang tua ya, senior orang tua tanpa dorongan dukungan pemuda tidak akan maksimal gitu ya. Oleh karena itu, di mata Mang Oded, pemuda merupakan sebuah potensi suatu bangsa, suatu negara, negeri yang harus mendapatkan porsi perhatian khusus dari pemerintah menurut saya. Itu. Betul. Oleh karena itu, hanya di Kota Bandung jika nanti Karang Taruna ya diberi 100 juta ewang kurang sih. Wah. Tiap kelurahan.
Sok tanyakeun kata-kata batin enggak ada lah. Ya, Bukti. seperti itu. Bukti itu. Karena memang harus begitu. Betul. Akhirnya pemuda disuruh bergerak, disuruh berinovasi, ya, disuruh berkolaborasi, ya. Tapi tidak diberi anggaran, tidak diberi bekal, magerak. Walaupun Betul. saya sering ingatkan kepada teman-teman Karang Taruna ya, bahwa mau ada sebagai orang tua, sebagai kolot ya, eta anggaran 100 juta per tiap kelurahan Karang Taruna itu stimulus bentuknya. Betul. Harusnya Karang Taruna itu dengan stimulus 100 juta setiap tahun harusnya bisa memberikan lompatan-lompatan, ya, betul. program-program ya kepemudaan yang luar biasa. Setuju, Mas. Dari mana mau ada buka pikirannya, inspirasi hayang mere 100 juta, ya, baheula dulu mau ada ke zaman di Dewan, saya ingat mau ada tahun 2004 misalnya, 2005 masuk ke Dewan pertama mau ada ningali anggaran Karang Taruna Kota Bandung kan 150 juta setahun ke Kota Bandung. Sakota. Dibagi satu kelurahan di bawah 2 juta satu tahun 2 juta. Erek digawena punya program seperti apa? Betul, Bang. Maka ya saya masih ingat terus ya, memperjuangkan ya waktu di Dewan ya, saya perjuangkan terus naik. Tapi begitu mau ada pindah secara politis ya dari Dewan ke eksekutif, maka inilah program 100 juta per kelurahan. Itu saya kira. Luar biasa. Luar, Bang. Nah, ini kan keluhan teman-teman tuh gini, Bang. Apa ya? Jadi para orang tua relatif ngerti bahwa masa depan masa membangun pemuda. Kan memang sekarang teh kalau ngobrol sama rekan-rekan tuh gini, ayah dan ayah-ayah yang ada di rumah pun ya cenderung tidak punya pola, Bang, dalam membentuk karakter anak-anaknya teh. Kesibukan mungkin ya yang membuat mereka, tapi juga apa ya, waktu juga kadang-kadang hampir nggak ada, Bang. Apalagi konten gitunya. Ya karena bicara gini karena di Karang Taruna Jawa Barat itu punya ada namanya sekolah keayahan. Jadi kalau mau ngobrol ke teman-teman di desa teh gitu, dah ayah saya mah tara apresiasi acan, ngan nyarekan weh gitu, Pak. Betul, Murid. Jadi ini kira-kira menurut Murid apa nih gejala apa nih peradaban ini sampai orang tua tuh tersiga dulu nyayagana nih ngobrol gitunya, ngobrol punya waktu naroskeun kumaha mun urang mah kieu dang cenah kalau teh kumaha ayeuna teh cager sehat cenah. Kita mah sekarang apa kabar hati imanmu? Tapi pertanyaan itu hampir nggak ada mah di keluarga sekarang teh, Pak. Ya. Ya, kalau boleh mau ada punya apa ya? Pandangan lah barangkali ya. Tapi ini mudah-mudahan benar ya, mudah-mudahan ya. Ya, jadi begini. Sekarang ini sudah mulai ada pergeseran nilai sebenarnya. Pergeseran nilai dari mungkin sebagian ya orang tua di dalam perspektif pemahaman mereka orang tua terhadap urgensinya tanggung jawab moral seorang tua kepada anak. Sok lihat orang tua banyak yang punya pemahaman dari mulai mendidik anak-anak di rumah. Mun budak misalnya geus diajar ngaji ka guruna, ka ustad, dititipkeun ka ustad, si orang tua teh ngerasa geus bebas. Ya kan? Geus aman, geus bebas, keun aya gitu kan. Jadi anak sebagai amanat dari Allah Subhanahu wa taala yang disebut amanatnya ku anfusakum wa ahlikum naro. Itu amanatnya ke orang tuana, lain ke ustad sebenarnya. Tapi ku si bapana teh dibikin ke ustad titipkeun. Betul. Bukan tidak boleh. Betul. Mungkin kalau seorang ayah dia bisa ngaji anak, ya ngaji ke anak-anak, boleh titipkeun ke. Betul. Tapi jangan merasa selesai di situ. Ngan titipkeun tetap bahwa tanggung jawab moral anu paling utama adalah di ayahnya. Betul. Gitu. Betul. Da ari sifatna ustadna di luar mah eksternal.
eta mah ngaseukeun ngabantuan urang. Ta eta. Itu ya. Maka sesungguhnya, nah ini harus dimulai ya. Saya juga ingin mengajak kepada para senior, orang tua, jika mau audit. Betul. Dan mau audit kayak disebut senior bisa senior. Nah, sababna tandana saeutik senior teh. Budakna 7, nya, mantuna geus 4. Masyaallah. Incuna geus 7 rek 10 ayeuna euy. Eta. Ya, jadi 10 berarti senior incu 10 berarti nya. Ngan ari istri mah hiji keneh euy. Asik. Ari istri mah masih keneh hiji. Masyaallah. Nah, saya kira. Nah, ini bagaimana pembinaan kepada anak kita sebagai tanggung jawab ayah. Ya. Ku angpusaku wa ahliku naro. Jadi sebagiannya seorang ayah sesibuk apapun memang seharusnya harus ada porsi buat anak-anak. Kumaca namang mun budakna geus parindah, geus kuliah, teu di imah teu satu rumah. Betul. Kan aya nu kieu ayeuna. Ta eta Itu nu kieu teh ku Gusti Allah teh geus dibere urang teh. Di pasihan teknologi IT ya luar biasa. betul. Bikin we atuh urang teh dieu teh WA misalnya grup keluarga. Betul. Untuk dimanfaatkan bagaimana kita monitoring, membina anak-anak melalui WA. Betul. Kan bisa sebetulnya. Terus Gitu. Nah, ini sudah dilakukan oleh kita sebetulnya. Jadi saya kadang-kadang suka merenung ya apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah itu ketika Siti Fatimah dinikah oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Rasulullah ketika Siti Fatimah sudah nikah dengan Sayyidina Ali, ketika Rasulullah mau sholat subuh, Rasulullah nguriling heula, malipir. Malipir karena pintu jendela kamar Ali. Iya. Ketok heula. Sabi mau ke masjid itu. Ali bangun. Masya Allah. Subuh. Masya Allah. Artinya apa sih? Ini ada pesan dari Rasulullah bahwa tadi ketika seorang anak putra-putri kita walaupun sudah menikah tetap tanggung jawab ada di kita juga. Begitu kira-kira. Jadi saya orang hirup kene ngayahna we. Ulang punya tanggung jawab seperti itu. Tentu dengan sarana prasarana yang kita miliki yang ada seperti itu. Dioptimalkan gitu. Betul. Saya kira itu yang terpenting sesungguhnya ya. Jadi tadi kalau Manggana mengeluhkan, ya bukan mengeluhnya, menyampaikan tadi keseharian apa yang dirasakan seperti itu, saya kira ini ada pergeseran nilai menurut saya. Betul. Gitu, ya, jadi sebaiknya memang seorang ayah itu punya tanggung jawab moral yang utama dan pertama ya. Betul. Bukan serahkan ke orang lain. Orang lain itu hanya membantu kita. Sepakat, Bang. Gitu. Makanya saya di rumah kebayang 7 tuh Manggana. Ya, mau ada punya cara dulunya, punya metodologi yang sedikit cekain mah out of the box ya. Ya. Istilah ayeuna mah istilah moal baheula mah naon sangat tradisional moal mah. Konvensional. Naon sababna? Moal teh 23 Agustus 87 nikah. Ya. Dengan seorang gadis Bandung. Ya. Nah, dari sejak menikah sampai mau Adit punya putri 7 ya, sampai mau Adit menjadi anggota DPRD, jadi wakil wali kota, boga televisi teh sabada geus jadi wali kota, pedah menang rumah dinas di Nilan teh geus aya lengkap televisi teh, di kamar aya, di ruang tengah aya, di ruang kerja aya televisi. Dulu mau ada coba televisi. Nah, sebab tadi mungkin Mu'alid berpikirnya dalam rangka tanggung jawab kepada amanah anak-anak ini, putra-putri ini, putri Mu'alid dari Allah SWT. Mu'alid bersikap konvensional tadi. Artinya kajian terbuka TV lah. Betul. Yang penting barudak cinta Quran. Luar biasa. Dan alhamdulillah dengan pola seperti itu, Mu'alid punya 7 putri, tidak pernah dikenalkan dengan televisi. Ya. Alhamdulillah, putih Mu'alid semua hafal Quran. Masya Allah. Cinta Quran. Ada keteladanan Mangnya di situ memang yang jadi dominasinya. Hanya itu bisa tuh dari pelajarannya, edukasi. Anu bener mah, anu paling efektif mah bukan hanya sekedar teori, tapi kurang
memberi keteladanan. Nah, itu dia. Artinya ya orang kalau orang tiap hari baca Quran, banyak budak dan ningali orang atuh. Tak eta. Ketika ningali orang tua lagi baca Quran tiap hari, dia ikut-ikutan. Gitu. Nggak perlu banyak bicara lah. Tapi orang nita baca Quran ke budak, orang mah tertarik baca Quran, emang ditunggu gitu. Dan itu bisa diimplementasikan ke hal yang lain gitu Mang ya? Ya sama lah saya kira. Yang penting ya semua program-program al-khair, program yang baik saya kira harus diawali dari orang tuanya berikan itu keteladanan. Mang. Ya itu. Begitu. Kadang kan gini Mang, ya kita nih di Karang Taruna nerima hasil pemuda yang dari rumah gitu Mang. Nah, melihat banyaknya pemuda ini, saya sih melihat gini, ini kok sekarang teman-teman ini punya karakter yang lemah Mang. Kayak nggak pede ya, gitu Mang ya. Kadang-kadang nanti gampang menyerah Mang. Ini teman-teman milenial tuh begini Bang. Gitu ya? Iya Bang, ini luar biasa fenomenanya. Terus malah kadang-kadang ya sulit bergaul. Ini teman-teman milenial. Nah, hasil kajian kita Mang di sekolah keayahan itu karena memang karakter itu diturunkan lewat ayahnya Mang. Tapi sekarang ayahnya cenderung tidak hadir gitu dalam kehidupannya. Jadi ayahnya ada Mang ya, tapi tidak hadir. Saya bicara gini Mang, beberapa kali saya ketemu Emang ya di masjidnya, nenda gitu, yang baru udah gitu Mang ya. Beberapa tahun gitu saya. Kan saya Emang memberi contoh hebat nih. Dengan anak-anak, dengan Emangnya juga ikut camping di masjid gitu. Di 10 malam terakhir tuh kalau saya boleh sampaikan nih ke teman-teman. Saya tadinya nggak mau bicara soal kepribadian Mang Oded, tapi menjadikan ruang lah buat kita. Mang, gimana ya supaya para ayah teh hadir gitu Mang di diri anak-anak mudanya, anak-anak putra-putrinya, supaya karakter baik teh muncul Mang. Ya. Enggak jadi ulah kebebanan Karang Taruna atau pemuda, enggak jadi kebebanan negara gitu Mang. Gini Mang Kena ya. Kalau bicara pembangunan karakter, sebetulnya ya, ada karakter itu hasil dari kebiasaan. Bisa karena biasa. Nah, maka sesungguhnya tugas kita semua sebagai orang-orang yang sudah dewasa, saya kira ya, kepada anak-anak kita, bagaimana menghadirkan sebuah lingkungan yang menunjang karakter itu terbentuk. Betul, Bang. Itu. Makanya saya, ya, punten ya sedikit perspektif lah ya, pengalaman ya. Saya sejak dulu sampai hari ini, sampai sekarang, setiap 10 hari terakhir di bulan Ramadan, saya Mang Oded selalu mengadakan itikaf dengan anak-anak saya, dengan cucu nama gitu, incu nama. Walaupun anak saya ada yang sudah di luar kota, yang di Ciamis, ada di Indramayu, ya, ada yang di Tasik. Nah minimal 2-3 malam dari hadir, hari terakhir dia pulang ke Bandung. Masya Allah. Dan pulang ke Bandung, ya mereka bersama-sama. Saya ngambil sebuah tempat yang memang sudah sejak dulu saya tempat, misalnya di Habibur Rahman di PTN. Ya saya nyewa tenda teh sampai 3 nama. Dulu mah hiji kan budak dua anak gitu. Sekarang dengan incu mah 3 sampai 4 nyewa tenda teh. Nah, kita kumpul bersama-sama anak-anak di malam hari tilawah Quran segala macam. Bahkan bukan hanya 10 hari tiap tahun ya di itikaf itu. Saya per 3 bulan sekali, 4 bulan sekali lah mengundang anak-anak datang ke sini. Pemain nama Allah sebentar diberi kesempatan, kenikmatannya anugerah, semoga hikmah wazakir. Dan baik dah rumah dinas kita. Jadi dirasakan itu. Dimanfaatkan. Alhamdulillah. Nah di sini nih, anak-anak kalau saya datang ke sini ya, incu dia bikin tenda dia. Bikin tenda. Di sini kita datang sampai anak-anak. Terus saya juga terus memberikan tausiah, alhamdulillah luar biasa. Ini penting semuanya anak itu.
Jadi sosok ayah memang hadir makanya di hati mereka teh. Harus lah, harus. Itu mang. Jadi kalau ada teman-teman yang bermasalah secara karakter, boleh kita bilang namanya jika nama ayahnya terhadir dalam hati dan kehidupannya. Enggak juga. Enggak juga. Jadi gini, urusan karakter ya memang ada andil orang tua ya. Tapi ayah oke ya memang sudah takdir Allah Taala. Contoh lah ya, orang tadi semua karena orang tuanya yang salah, enggak juga. Contoh Nabi Nuh, istrinya budaknya kan bantang orang Nabi Nuh. Ya, menurut itu padahal seorang nabi nggak mustahil tidak memberikan pembinaan ya. Oleh karena itu saya kira ya yang terpenting adalah kita harus berupaya menghadirkan lingkungan yang bisa mampu mewujudkan kelancaran tadi. Jadi orang malah mengupayakan masalah orang mau berusaha, tapi insya Allah mah tidak akan pernah menilai hasil. Yang menilai adalah bagaimana proses diri kita menghadirkan untuk menghadirkan pembangunan sumber daya manusia. Tapi artinya gini mas, kalau ayah tidak hadir dalam kehidupan hati dan diri anak-anak, cenderung untuk tidak baik ada ya mang ya? Ada. Nah itu dia maksudnya bang ya. Ya gini. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, fa'alhamaha ujuraha wa taqwaha. Aku berikan dua potensi pada manusia itu, nama-nama ya, negara makhluk manusia sama. Dua potensi, satu ujur, selalu ingin berbuat negatif, dua taqwaha, selalu ingin berbuat positif. Pada apalah zakah, nah saya menerjemahkan sungguh beruntung orang yang senantiasa membersihkan diri di sini. Zakah di sini adalah kita berupaya menghadirkan sebuah lingkungan yang bersih, tidak terkontaminasi dari hal-hal yang akan merusak akhlak mereka. Itu salah satunya saya kenapa saya terbuka TV. Kan saya ngomong itu bahwa televisi itu ada manfaatnya, tapi untuk anak-anak terutama modorotnya lebih banyak dari manfaat. Itu pandangan OLED anu konvensional, tradisional. Maka saya memilih tidak itu. Jadi kira-kira. Nah, ya itu dari sisi keluarga mang, supaya para ayah juga lebih bisa hadir mang di kehidupan anak-anaknya mang. Di era yang menurut saya luar biasa sibuk mang gitunya, luar biasa ini. Tapi bangsa ini karena akan banyak didominasi oleh pemuda mang, maka perlu peran besar sosok keluarga yang hebat gitu mang. supaya ikhtiarnya jadi utuh gitu bang, keluarannya itu seperti putra Brahma Odet lah, punya imun bahasanya bang, tidak diprotek gitu bang ya. Jadi kalau lagi ke mana ke imun dirinya kental bang. Nah sekarang yang jadi masalah kan gini bang, taruhlah ayahnya sudah keren bang. Apa fungsi ayah-ayah kewilayahan mang, RT, RW mang, kepala desa yang ada, yang juga punya anak. Ini dipandang oleh rekan-rekan juga sekarang jauh mang. Jauh hatinya kan. Mungkin dirinya juga dengan wilayah pemuda. Pandangan Bang Odet gimana mang? Begini ya, kalau bisa manajemen leadership kepemimpinan menurut Al-Quran ya. Mohon maaf ya, tadi saya Al-Qurannya. Agama Odet, agama Islam. Masya Allah. Bukan. Spirit dari Al-Quran yang saya pahami tentang makna eksistensi sebuah khalifah ya fil ardh, kepemimpinan di muka bumi ini. Kepemimpinan itu dimulai dari pemimpin yang terkecil, partikel sosial terkecil namanya keluarga, dipimpin oleh seorang ayah namanya, ya kan? Si ayah ini kan pemimpin di level terkecil, ya, sosial terkecil, itu di keluarga. Tentu saja ya, ada kepemimpinan yang memang amanah kepemimpinan yang Allah SWT titipkan kepada kita di level terkecil, yaitu di keluarga.
Yang tadi itu, bagaimana kita menciptakan suasana rumah tangga yang harmoni, rumah tangga yang dekat dengan anak-anak dan istri, semua anggota rumah tangga. Bahkan kalau ada pembantu dengan pembantu yang dekat, semua anggota rumah tangga dekat. Nah, ini memang dihadirkan sebagai pemimpin tingkat partai kecil atau kecil ya di rumah tangga. Terus kan pembinaan segala macam. Tanggung jawab seorang ayah misalnya itu. Dia serasa etik, kalau luas etik, misalnya dapat kepemimpinan jadi ketua RT, gitu kan? Kalau mau pemimpin ketua RT, berarti kan dia sesungguhnya menjadi pemimpin warga masyarakat se-RT ini, dengan tetangga kan? Nah, jadi juga harus ada perbedaan dengan tadi hanya sekedar pemimpin di tingkat keluarga. Ya. Nah yang seetik ketua RW kan gitu. Nah yang seetik lah kecamatan gitu ya. Sampai jadi wali kota contohnya gitu. Nah ini memang tahapan-tahapan ini dalam rangka menghadirkan pembangunan sebuah peradaban dunia ini pada musuh suatu negara, suatu bangsa, memang udah awal dari bawah. Dari bawah tetap. Nah makanya ada istilah kata para ulama, konsep membangun sebuah peradaban di sebuah negara itu izharuddin izhir ummah. Eksisnya sebuah tatanan suatu bangsa ya, itu eksisnya kuatnya sebuah tatanan ya keumatan. Keumatan. Izharul ummah, eksisnya tatanan keumatan ini yusotiha, kembali lagi ke bawah nanti dari kayak apa kecil, eksisnya keluarga. Jadi mau keluar dari partikel sosial keluarga yang sudah bagus, ya, sudah berkualitas kabeh, kan yang hiji tuh. Jadi seperti di suatu negara, maka eksisnya kemati. Jadi semua ada memang tidak sederhana. Kalau kembali ke filosofi konsep Rasulullah, ibda binafsika, mulai dari dirimu sendiri. Artinya dari pasti yang penting. Karena penting lah bagaimana keluarga ini jadi keluarga yang bisa mampu menghadirkan ketahanan keluarga, ya, sebagai tahan secara akidah, tahan secara akhlak, secara keilmuan, tahan juga secara mandiri juga secara ekonomi. Itu ya. Gitu. Jadi memang ya mudah-mudahan ini kan jadi kampanye besar lewat Emang dimulai nih, betapa pemimpin seperti Emang itu menyuarakan ini porsi keluarga menjadi porsi hebat gitu kan. Ya, apalagi sekarang masa-masa pandemi, jadi Anda bisa nyari mah kadang-kadang apa aja mana wae mah ada masker ada iya. Mang Odit menyampaikan, tapi kalau bapak dan ibunya tidak menurut tidak rewel, bawel gitu, baru udah kehara memang. Memang gini Mas. Jadi luar biasa ya. Kayak gini. Tanggung jawab moral kepemimpinan yang Allah SWT kepada kita, ya, kan levelnya masing-masing berbeda. Betul. Kayak hanya punya setingkat keluarga ukur, tidak jadi RT, tidak jadi pemimpin RT, itu tidak sampai ke wali kota, tidak jadi gubernur kan gitu. Bahkan juga yang sampai sudah mulai dua di keluarga, ya pernah jadi ketua RW, pernah ada ketua gitu, pernah ke RW, berarti tak layak jadi wali kota. Mau yang jadi ketua, jadi wali kota, di kota RW lah, tidak jauh. Jadi begini. Ketua DKM belum ukuran ya. Jadi begini sebenarnya. Sesungguhnya bagaimana kita ya bisa memahami benar bahwa level kepemimpinan itu berjenjang. Tentu Allah SWT akan meminta kepada kita pertanggungjawaban sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, ya, kita tentu harus mampu bagi-bagi waktu segala macam itu. Terus bagaimana kita untuk anak, istri. Saya kadang-kadang tuh untuk warga sekarang rumah. Kemarin bulan Maret nasi busuk ulang tahun. Apa ada tujuan mata itu? Ulang tahun apa? Kalian sudah kelupaan. Kira-kira yang sibuk keluar. Tapi kata kuncinya gini, makanya kepemimpinan namanya. Kalau orang teh pemimpin saya mulai dari partai kecil keluarga, ya, sampai
Bandung kan. Ya. Ada sudah berupaya untuk menjaga diri, ya, hati-hati, waspada dengan konsep main bola kayak konsep bola, ya, versi main bolanya, pakai umpan buat, serang terus, pertahanan gitu kan kurang, serang balik jebol, jangan sampai begitu. Jadi kita terus akhirnya membina masyarakat, memimpin masyarakat Kota Bandung, ada misalnya 2,5 juta gitu kan. Tapi di keluarga kelupaan sehingga serang keluarga jebol. Nah itu berarti. Jadi kita sepakat memang jangan konsep itu yang Mang sampaikan, yang seperti para ulama sampaikan bahwa membangun negara dimulai dari diri dan keluarganya jadi kata kuncinya, Mang. Kata kunci. Luar biasa. Kata kunci. Jadi teman-teman di Jawa Barat pasti akan senang nih dan menunggu kampanye ini dimulai dari Kota Bandung oleh Mang Odet. Bahwa ya fokus ke keluarga gitu, dan keluarga-keluarga yang ada di bawah, masuk para RT, RW, para kepala desa gitu, lurah, punya konsentrasi besar gitu ya bagaimana keluarga. Kan kebayang ya Maya kalau para keluarga termasuk Ganda nih mendidik anak itu merasa gini, saya merasa bangga sekarang tuh punya anak kalau anak itu punya manfaat untuk dirinya, untuk keluarga, dah gitu aja Mas. Tapi kalau saya juga merasa bangga kalau saya didik anak tapi punya kontribusi besar buat negara gitu loh, Mang. Nah kelihatannya memang kalau itu mulai disentuh gitu, Mang, bahwa para ayah para bunda ayah mendidik anak itu memang punya kontribusi penuh nih buat negara nih, Mang ya. Betul ya, Mang ya? Kalau konsepnya tadi para ulama menyampaikan gitu. Ya semua pihak gitu ya, Mang. nggak bisa pasti ya. Semua pihak memang harus punya pemain sama yang bagus. Sehingga bisa semuanya berkolaborasi, bersinergi, sehingga menjadi sebuah energi kuat. Itu memang nggak bisa pasti ya. Karena tapi kan gini, kan pekerjaan ini tidak sederhana. Pasti. Pernah banget sih. Sebentar, saya teringat dengan sebuah ayat tentang kepemimpinan. Allah menyebutkan dalam sebuah surat itu, di surat berapa ya? Surat 32 asalnya. Sajadah ayat 24. Tentang kepemimpinan itu tidak sederhana. Berat. Allah mengatakan wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kan di ayat ini yusminun. Kalau itu ayat dibaca ke Odet sebagai wali kota, berat amat mungkin sebagai serikat wali kota. Ya. Rumah dibaca ke serikat ketua Karang Taruna ya. Wahai Odet, wahai Gana, gitu. Kami jadikan kamu sebagai pemimpin, sebagai wali kota, sebagai Karang Taruna. Tugas pokok fungsi kamu adalah mandatori, mendapat mandat dari Allah SWT. Yahduna bi amrina, membimbing, mengedukasi, mengarahkan, mengayomi, bahkan mensejahterakan warga yang kamu pimpin, begitu, ya, bi amrina, agar semua aspek kehidupan warga yang kamu pimpin on the track dengan apa yang Allah ridhoi. Tapi ketawa etapa gawean itu sederhana, berat etapa. Maka kalimat Allah mengatakan lama sobaru, kalian harus sabar. Nah, harus kesabaran yang kuat. Gitu. Jadi mun hayang kuat, hayang bagus pemimpinan terus sabar. Untuk sabar malah berat. Gitu kira-kira. Mang terakhir nih, Mak. Melihat kondisi zaman yang dulu karena agak beda ya, Mak. Dulu karena waktu umur 8 tahun, 9 tahun kan sudah mulai baca koran. Sebutlah koran, tapi kan di Jakarta bisa koran Kompas itu, Mak. Saya baca, Bapak baca, Aki baca, Mak. Koran sama. Akhirnya bacaan udah beda, Mak. Karena masih baca koran, Mak. Anak saya sudah tidak. Pasti kalau anak saya belajar dulu juga bisa. Dan aspek ini jadi utuh semua, Mak. Artinya memang perbedaan dengan zaman Abdi Wae sudah mulai berjaraknya berarti. Nah, ini apa ya upaya kita gitu, Mang, di rumah gitu, ayah di rumah dan para pemimpin supaya
supaya pendekatan itu jadi dekat gitu Bang. Karena kalau nggak gitu anak-anak ini nggak cenderung untuk beda sudut pandangnya Bang. Setiap zaman pasti ada karakternya, ya, ada karakternya. Dan ada tuntutannya memang setiap zaman. Dulu misalnya zaman Manggana bisa baca koran, ya, ayah baca koran, kakek pun baca koran bareng-bareng. Zaman ayah beda zamannya. Zaman ayah nama. Kalau kita bicara tentang jendela informasi, jendela ilmu pengetahuan dari media, akhirnya mau luar biasa. Budak alasan baru negeri. Nah, gadget Pak, luar biasa. Justru yang mulai khawatir karena hari ini yang saya khawatir saya adalah khawatir ketika anak-anak gak mampu mengendalikan ini. Dulu, ya, ini sebagai teknologi IoT, ya, kalau nggak bisa mampu mengendalikan, akan mencetak anak-anak kita tadi alih-alih kita ingin supaya anak berkarakter, kalau tidak terkontrol nggak sampai, itu berbahaya. Oleh karena itu saya sih dan kawan ini kemarin saya membuat chikemisasi, kalau chikemisasi ayam, anak ayam baru udah SD, ya. Nah itu dalam rangka sebenarnya pertama dalam rangka membangun karakter anak. Jadi Bandung Masagi ya udah kayak anak karakter dibangun. Misalnya kalau dengan anak dikasih ayam itu berarti kan jadi bisa program rasa kasih sayang, nggak hanya kan muncul tuh. Pembangunan syuriahnya dibangun, perasaannya dibangun, kelembutan hatinya dibangun. Kemudian secara ilmu biologi misalnya anak itu bisa tahu karakter hayang seperti apa, gitu. Selain itu juga ada pembangunan disiplin. Sebelum barudak anak ke sekolah, matkul para hayam gitu kan, setiap hari kan gitu. Ya. Itu kan hak tuh. Sampai ke tingkat harapan model, anak-anak itu nanti muncul juga entrepreneur yang muncul. Tiba-tiba hayam berarti kurang, dan berkuasa. Kecil bulan gede, penghasilan naik tuh, punya ekonomi kan? Alhamdulillah. Nah, ternyata anak-anak ketika kemarin ditanya, dia dijual sama lah itu 25.000, 50.000 nama akhirnya di bapak. Ya, saya bilang dulu harganya berapa? Ini kan dibeli ke model. Permarapan, mang siapa lumayan. Artinya muncul, ya, dalam diri anak-anak muncul sebuah karakter tadi. Itu harapan saya. Jadi emang pembangunan sebuah karakter perlu ada konsepnya. Jadi nggak bisa burangnya spanduk di mana-mana, misalnya revolusi mental. Konsepnya aku mah. Itu benar atau bahaya. Pelaksanaan seperti apa? Kan benar. Nggak bisa hanya slogan revolusi mental. Ada kumahan caranya. Nah, caranya tadi yang caranya mulai dari membangun ketahanan keluarga ini. Gitu. Bang, sengaja nggak balem supaya nanti bulan depan kurang ngobrol caranya nih how to gitu. Versi Mang yang basicnya pasti para ulama, karena peradaban hebatnya memang di dulu Mang gitu. Mudah-mudahan bisa dihadirkan sekarang. Mang, kalau kita boleh simpulkan nih bahwa bangsa ini memang bergantung kepada diri dan bagaimana keluarga itu jadi hebat Mang ya. Ada ayah yang menjadi koam dan ibu gitu ya menjadi penyangga untuk itu, sehingga banyak exercise gitu, latihan mencetak akhlak yang hebatnya di keluarga gitu, yang keteladanan menjadi fungsi utamanya Bang ya untuk ayah, sehingga dia begitu keluar ke rumah katanya ada proses imun, jadi ada dia merasa kuat gitu ya untuk menghadapi dunia sekarang, termasuk bagaimana mengendalikan handphone. Kan muntenganggo imun sareng iman mah bablas ya mau ada yang tiasa bablas ulanding abdi gitu ya. Mudah-mudahan ke depan ditambah dengan kebijakan pro kepada generasi muda gitu Mang yang kita akan cetak emang ya. Jadi insya Allah di Bandung mah pro ke generasi muda mah sungguh model mah
anggaran tadi jelas persiapkan. Betul, Bang. Ya. Betul, Bang. Terus KNPI, sok tanya kepada KNPI. Masya Allah. Ya. Terasa itu, Bang. Ya. Sekarang Wadet lagi membangun apa namanya? Yospace di mana lagi membangun ya, membangun juga apa namanya? tempat kreatif anak-anak tuh. Masya Allah. Jadi memang harus ada yang bersambut antara kebijakan regulasi pemerintahan dengan memang potensi anak-anak. Ya, Bang. Ya, mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi pagi yang hebat, Bang. Ada 49 juta dan 260 sekian juta gitu ya penduduk kita yang dominasinya pasti anak muda nanti ke depan. Wadet nuhun ya Wadet, ayah Wadet, atau nuhun. Insya Allah kita ketemu lagi di diskusi kita dengan Wadet. Mudah-mudahan bulan depan kita akan gali how-to-nya, urutannya nih yang peradaban dulu kita akan cetak di peradaban sekarang bersama teman-teman muda. Atau nuhun Wadet ya. Terima kasih. Sampai ketemu di podcast kemudahan ke depan. Saya Manggana, Ketua Kalimantan Jawa Barat. Bang Wadet, Wali Kota Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.